Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kalian semua, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelumnya Bapak ingin menanyakan apakah suara Bapak terdengar dengan jelas di tempat kalian masing-masing? Alhamdulillah ya. Berarti pembelajaran kita pada pagi hari ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan lancar karena suara Bapak bisa terdengar dengan jelas oleh kalian. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen ya. Yang hadir ya sebutkan hadir ya. Andri, hadir? Hadir Pak. Asep Firji? Tidak ada. Fadli? Tidak ada. Fatla? Hadir Pak. Baik. Kemudian Haikal, Randy? Tidak ada. Henry Setiawan? Hadir Pak, hadir. Ya. Muhammad Tifa Al-Ghuzi? Juga tidak ada. Muhammad Ridwan Saputra? Tidak ada. Rico Fernando? Oke, tidak ada. Saiful Jamil? Juga tidak ada. Teddy Maulana? Tidak ada. Anita Febrianti? Desti Damayanti? Elsa Alivia? Hadir Pak. Isma Amalia? Hadir Pak. Nuningke Mirnawati? Hadir ya tadi, mungkin sinyalnya. Kemudian Rima Afifa? Hadir Pak. Risa Nur Aini? Hadir Pak. Santi? Widya Astuti? Yuni Nurlianti? Hadir Pak. Baik. Nah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak mohon bantuan untuk memimpin doa. Untuk itu kepada ketua kelas ya, Fatla, silakan untuk memimpin doa. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini kita bisa kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran yang merupakan awal dari pembelajaran di tahun pelajaran baru, yaitu tahun 2021-2022. Sebelumnya kita sudah mengalami libur panjang ya, dan hari ini kita mulai kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk itu ya, mari tetap semangat, mari tetap sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita ya,
karena dengan sungguh-sungguh kita akan dimudahkan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Allah akan menunjukkan jalannya, melancarkan jalannya, memberikan kemudahan, memberikan pertolongan kepada orang yang betul-betul sungguh-sungguh di dalam thalabul ilmi, di dalam melakukan segala sesuatu termasuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Bapak akan sedikit menyampaikan aturan pembelajaran agar pembelajaran ini berjalan dengan baik, yaitu ya yang pertama adalah ketika Bapak menyampaikan materi atau menyampaikan pengarahan, mohon mikrofonnya di mute ya, di mute. Kemudian nanti ada saatnya Bapak memberikan kesempatan pada kalian untuk memberikan tanggapan, untuk memberikan masukan ya di kegiatan pembelajaran ini. Silakan dibuka mikrofonnya ya. Nah, perlu kalian pahami bersama di dalam pembelajaran ini ya, Bapak tetap akan melakukan penilaian secara menyeluruh ya, secara komprehensif. Yang Bapak akan nilai adalah pertama sikap ya religiusnya, kemudian yang kedua adalah sikap sosialnya, kemudian yang ketiga adalah penilaian berupa pengetahuan yang nanti akan Bapak berikan soal ya berupa file yang sudah termuat di Google Form. Jadi nanti ada penilaian diri ya, atau Bapak berikan filenya, silakan diisi. Kemudian ada penilaian antar teman juga silakan diisi ya. Nanti filenya di-share, dan juga ada penilaian pengetahuan berupa soal-soal, nanti Bapak akan share dalam Google Form. Nah, baik seperti itu ya. Baik, kita akan mulai. Mohon bersabar, Bapak akan menampilkan materinya ya. Tetap memperhatikan, tetap fokus. Coba dilihat apakah materinya sudah muncul. Coba lihat. Materinya sudah terlihat belum? Udah, Pak. Udah ya, baik. Kalau sudah, coba Elsa dibacakan apa yang menjadi materi kita pada pagi hari ini. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Elsa. Ya. Nah, sebelum kita masuk kepada kegiatan inti ya, sedikit mungkin Bapak ingin menggali ya pengetahuan yang masih kalian ingat ya, karena beriman kepada kitab-kitab Allah ini juga sebelumnya pernah kita pelajari di masa SMP ya. Nah, perhatikan beberapa pertanyaan yang sudah Bapak munculkan. Yang pertama adalah pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba siapa di antara kalian yang masih ingat atau masih mengerti ya pengertian dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Silakan. Ada yang mau mencoba menjawab? Siapa? Saya, Pak, izin menjawab. Baik, siapa namanya? Elsa. Elsa, silakan Elsa. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Baik. Terima kasih Elsa, jawabannya sudah sangat betul ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua ya, kitab apa saja yang telah diturunkan oleh Allah? Nah, silakan siapa yang mau coba menjawab? Saya, Pak. Siapa namanya? Isma. Isma, silakan Isma.
Satu, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Iya. Dua, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Betul. Tiga, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Iya. Empat, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Baik. Berarti pertanyaan yang ketiga sudah terjawab oleh Isma ya. Jadi tadi pertanyaan yang kedua Bapak hanya menanyakan kitab apa saja yang diturunkan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, siapa saja nabi yang diberi kitab-kitab suci. Nah, sudah terjawab semuanya. Terima kasih, berarti kalian masih memahami ya materi yang berjudul beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kali ini di SMK ya, di kelas 11 ini kita akan lebih menggali, mendalami, memahami dan menjadi suatu keyakinan yang bisa mengantarkan kita ya bertambah keimanan, bertambah ketakwaannya ya. Baik, sebelum kita masuk kepada kegiatan inti, Bapak perlu menyampaikan ya kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang harus dicapai oleh kalian. Jadi kalian harus mengerti di setiap pembelajaran itu ada kompetensi dasar yang harus kalian capai ya, target minimal yang harus kalian capai. Nah, kompetensi dasarnya yaitu meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Nah, indikator pencapaiannya ya, satu, meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kemudian yang kedua, menjelaskan kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Nah, selanjutnya Bapak sampaikan juga tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang kita lakukan ini ya, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, peserta didik diharapkan satu ya, muncul keyakinan terhadap kitab-kitab suci dengan baik. Jadi akan muncul suatu keyakinan bahwa percaya penuh kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah benar adanya ya. Kemudian bisa mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Setelah kita mengkaji ya, setelah kita belajar memahami, maka nanti bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bisa menyimpulkan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Lalu yang terakhir adalah menguraikan paparan tentang keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Al-Qur'an dengan perilaku sehari-hari dengan baik. Nah, itulah tujuan yang harus diketahui dan harus dicapai oleh kalian. Nah, mohon maaf sebelumnya, tadinya ada video yang harus kalian amati, ternyata ada kendala ya, tidak bisa ditampilkan. Mohon kalian amati gambar yang Bapak tampilkan di sini ya, nomor 1, 2, 3 dan 4. Tolong diamati ya. Nomor 1 itu tertera keterangannya malas sholat. Kemudian nomor 2 malas beraktivitas. Nomor 3 ya, malas baca Quran. Dan nomor 4 adalah berbuat judi dan mabuk-mabukan. Coba kalian amati ya gambar ini, lalu ada keterkaitan tidak dengan pembelajaran yang kita pelajari saat ini? Coba, barangkali ada yang mau mencoba menanggapi. Sudah dilihat gambar 1, 2, 3 dan 4? Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Kira-kira dari 4 gambar itu keterkaitannya dengan materi kita beriman kepada kitab-kitab Allah apa? Gitu. Ada nggak yang mau coba menyimpulkan? Ada? Baik, tidak ada ya.
baik, kalau gitu Bapak akan sampaikan. Jadi keterkaitan ya gambar 1, 2, 3 dan 4 ya. Mereka malas sholat, malas beraktivitas, malas baca Quran, kemudian sampai terperosok ya melakukan perbuatan yang jelek, perbuatan yang dimurkai oleh Allah, judi dan mabukan. Nah, ini pada dasarnya mereka itu betul-betul berarti tidak memahami isi dari kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah, khususnya kita ya akhir zaman adalah kitab Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an itu diceritakan tentang bagaimana ya kewajiban sholat, ya, bagaimana beraktivitas itu adalah ibadah. Kemudian bagaimana kefadolan membaca Al-Qur'an, dan juga terdapat larangan-larangan jangan berjudi dan memabukkan. Nah, kalau betul-betul memahami ya isi perintah Allah, larangan Allah yang terkandung di dalam kitab suci, yaitu kitab suci Al-Qur'an, maka ya dia tidak akan maksudnya tidak akan terjadi yang namanya malas sholat, malas beraktivitas, malas baca Quran, kemudian judi dan mabuk-mabukan. Nah itu ya, nah itu keterkaitannya. Nah itu sebagai penerapan nantinya implementasi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah baiklah, pembelajaran kita hari ini ya, Bapak akan membagi beberapa kelompok, yaitu ada 4 kelompok. Kelompok pertama tertera di sini siapa saja namanya, silakan dilihat ya. Begitu juga kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Nah, tugasnya adalah satu, mencari informasi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, setelah dapat informasi, kemudian kalian berdiskusi ya. Nah, berdiskusi di sini ada yang namanya penilaian antar teman nanti ya. Kemudian rumuskan dan buat kesimpulan. Hasil diskusi itu kalian buat kesimpulan, ditulis. Nah, setelah itu kalian diberikan waktu untuk mempresentasikan hasil dari kesimpulan itu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Oke, bagus. Nah, baiklah, sekarang ya Bapak akan memberikan waktu kepada kalian untuk berdiskusi selama kurang lebih 20 menit. Ya, silakan nama-nama yang sudah tertera di sini ya. Kalau memang tidak ada ya hanya ada 2 orang, silakan 2 orang saja, ada 3 orang saja ya. Silakan berdiskusi dulu, mencari informasi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, diskusikan, kemudian buat kesimpulan, lalu presentasikan. Nah, saat presentasi nanti Bapak memberi waktu sekitar 5 menit ya. Nah itu, sekitar 5 menit. Begitu ya. Nah, baik, sekarang silakan kalian berdiskusi dulu, kurang lebih 20 menit Bapak beri waktu ya. Nah, boleh chatan dulu di di WA ya, beberapa kelompok itu boleh ya, sehingga tetap berada di room Google Meet ini. Nah, silakan digunakan waktunya sebaik mungkin ya. Kemudian jangan lupa nanti tunjuk salah satu perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya ya.
untuk waktu diskusi sampai jam 10.15 ya. Nah, kurang lebih 20 menit insya Allah cukup. Tidak perlu banyak ya. Yang penting singkat, padat, jelas ya. Pak, Ya, kalau nyampe 5 menit gimana Pak? lebih bagus ya, nggak apa-apa. Tapi nanti bersabar dulu nunggu teman-temannya ya. Jadi yang sudah tetap bersabar dulu, dibaca kembali kesimpulannya supaya nanti bisa disampaikan secara singkat, padat, jelas ya. Jadi gak apa-apa, nggak 5 menit juga Pak? Iya nggak apa-apa, tapi nanti nunggu teman-temannya yang lain. Jadi kalau teman-temannya sudah selesai semuanya, maka kita lanjutkan ke presentasi ya. Baik, mungkin Bapak akan bertanya ya. Bertanya dulu ya. Kelompok 1 udah selesai belum diskusinya? Kelompok 1. Halo kelompok 1. Ada Andri? Andri, diskusinya sudah selesai? Kelompok 2, diskusinya sudah selesai belum? Kelompok 3? Sudah, Pak. Kelompok 3 udah selesai diskusinya? Yang kelompok 3? Udah, Pak. Oh, udah. Kelompok 4 udah selesai belum diskusinya? Kelompok 4? Sudah, Pak. Udah. Berarti yang 2 tadi, kelompok 2 sudah selesai belum diskusinya? Sudah, Pak. Udah. Kelompok 1 belum ada jawaban. Kelompok 1 udah selesai belum? Kelompok 1 Pak cuma Andri Pak. Ya nggak apa-apa, perwakilan. Sudah selesai belum? Udah Pak. Oke. Baik. Kelompok 1 sudah selesai, 2, 3 dan 4 sudah selesai. Berarti kita lanjutkan ya. Bapak berikan waktu kepada kalian untuk presentasi apa yang sudah didiskusikan. Nah, silakan dimulai dari kelompok 1, sebutkan nama ya. Namanya siapa? Silakan. Patah Pak. Oh iya nggak apa-apa. Ini aja, semampunya saja. Ya. Nah, coba. Untuk waktunya kurang lebih 5 menit ya. Sebelum menyampaikan, sebutkan nama siapa? Perwakilan dari kelompok berapa? Ya. Silakan. Halo, kelompok 1. Cek. Silakan kelompok 1. Kalau begitu kita lanjut ke kelompok 2 dulu biar waktunya efektif ya. Kelompok 2 silakan. Siapa yang menyampaikan kelompok 2? Sebutkan nama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Perwakilan dari kelompok 2, saya di sini akan mempresentasikan kesimpulan beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Jadi kesimpulannya dari iman kepada kitab-kitab Allah SWT ialah mempercayai bahwa kitab-kitab Allah SWT kepada Rasul-Rasulnya dengan tujuan untuk memperbaiki, mengarahkan akhlak manusia dan tingkah laku manusia kepada jalan yang diridhoi Allah SWT, sekaligus memberikan pengarahan apa saja yang dilarang olehnya, mengimani kitab Allah SWT. Wajib hukumnya mengingkari
mengingkari salah satu kitab Allah SWT sama saja mengingkari seluruh kitab-kitab Allah SWT Ya. dan mengingkari para rasulnya, malaikat, dan mengingkari Allah SWT. Sekian dari kesimpulan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Fatla, terima kasih yang sudah menyampaikan kesimpulannya, sangat baik ya. Kemudian kelompok 1, 3 dan 4, Ya, barangkali ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi hasil dari kesimpulan dari kelompok 2? Oke, tidak ada. Baik. Lanjut kepada kelompok 1, sudah siap? Kelompok 1? Halo, kelompok 1? Belum respon. Baik, lanjutkan ke kelompok 3. Silakan, kelompok 3. Kelompok 3. Ya? Ini siapa? Kelompok 1 ini? Hah? Andri ini? Halo? Andri? Ya, siap. Boleh. Silakan Andri menyampaikan hasil kesimpulan kelompok 1. Ya. Sudah siap? Ya, Pak. Ya, silakan. Ya. Henry, kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 1 siap nggak menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok 1 tidak respon. Kelompok 3 persilakan untuk menyampaikan hasil diskusi. Kelompok 3. Halo, kelompok 3. Kelompok 3. Ya, halo Pak. Ya, silakan. Bentar, jadi ini diskusinya agak bersendat Pak. Oh iya. Yang bacanya presentasi, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Beri kesempatan kelompok 3 dulu ya. Ya, kelompok 3 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ayo. Silakan. Silakan. Kelompok 3 aja dulu, silakan kelompok 3. Kelompok 3. Halo, kelompok 3. Tidak respon. Kelompok 4 aja, silakan kelompok 4 menyampaikan. Kelompok 4 menyampaikan hasil diskusinya. Bapak itu Pak, kelompok 3 Pak. Oh iya, silakan kelompok 3. Ini kelompok 3 Pak. Iya, boleh. Hendrik ya? Oh, Pak. Iya. Tidak sama benar Pak. Ya Pak. Iya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hemi Setiawan dari kelas 11 TKJ. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya di sini akan mempresentasikan kesimpulan berlima kepada
Kesimpulannya, iman kepada kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah menurunkan kitabnya oleh Rasul untuk memperbaiki umatnya, dan mempercayai bukan hanya dari perkataan saja tetapi dibuktikan dengan perbuatannya juga. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempercayai dan mengamalkan segala sesuatu yang terkandung di dalam kitab tersebut. Ya, terus Iman bagus. terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu landasan agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala." Hari kemudian malaikat kitab-kitab Nabi Quran surat Al-Baqarah. Dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Hendrik Setiawan sudah menyampaikan hasil diskusi. Sangat lengkap kesimpulannya dan jelas, disampaikan dengan baik. Selanjutnya kelompok keempat. Halo? Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Nuraini, kelas 11 perbankan. Saya perwakilan dari kelompok 4. Akan menyimpulkan tentang iman kepada kitab Allah SWT. Iman kepada kitab Allah SWT artinya percaya dan meyakini bahwa Allah SWT mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya dengan tujuan untuk memperbaiki, mengarahkan akhlak manusia dan tingkah laku manusia kepada jalan yang diridhoi Allah SWT, sekaligus memberikan pengarahan apa saja yang dilarang olehnya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah SWT adalah fardu ain, yaitu wajib bagi setiap orang yang beragama Muslim. Udah, Pak. Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Risa Nuraini yang telah menyampaikan hasil diskusi kelompok 4. Disampaikan dengan baik, dengan jelas. Nah, yang terakhir kelompok 1, silakan. Kelompok 1 sudah ini belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 1. Ya. Ini perwakilan dari kelompok 1. Ya. Andri ya. Silakan Andri. Iman kepada kitab-kitab Allah ialah mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Rasulnya berupa kitab-kitab untuk pedoman hidup umatnya. Ya, terus bagus. Kitab yang diturunkan Allah yaitu sama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi terakhir yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andri, Pak. Ya, bagus. Masih ada Andri? Bapak cuma segitu, Pak. Baik, terima kasih Andri yang telah menyampaikan hasil kesimpulan dari kelompok 1. Baiklah, kalau Bapak simak ya, dari hasil penyampaian diskusi kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya sudah sangat baik, sudah betul, sudah benar ya. Apa yang disampaikan oleh kalian itu sangat berhubungan dan
hampir semuanya sama. Nah, berarti ya beriman kepada Allah itu, beriman kepada kitab-kitab Allah itu, satu, meyakini adanya Allah menurunkan beberapa kitab, kan? Ya, ada 4 kitab yang disampaikan oleh Andri tadi. Kemudian yang kedua, turunnya kitab itu ada maksud dan tujuan, ya kan? Tujuannya apa tadi? Sebagai pedoman. Pedoman apa? Pedoman hidup. Di dalam kitab itu ada perintah, ada larangan, ada cerita. Perintah ya kita kerjakan, larangan kita jauhi, cerita kita percayai. Di dalam Al-Quran itu diterangkan bahwa dulu ya sebelum turunnya Al-Quran itu sudah diturunkan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Itu kan cerita. Nah, karena itu diceritakan di dalam Al-Quran, maka harus kita percayai, ya. Di awal surat surat Al-Baqarah, ya, ayat 2, dzarikal kitabula raiba fi. Demikian itu Al-Quran, ya, turunnya, isinya tidak diragu-ragukan lagi, pasti benarnya. Nah, cerita tentang bahwa sebelumnya Allah telah menurunkan kitab-kitab Allah, kitab Taurat, Zabur, Injil, itu berarti benar adanya. Kita harus meyakini, ya. Meyakini dengan sepenuh hati. Nah, adapun yang saat ini harus kita pelajari secara lebih dalam, secara pemahaman adalah kitab suci Al-Quran, ya. Kita pahami isinya, perintahnya seperti apa, larangannya seperti apa, cerita seperti apa, semua kita yakini, semua kita amalkan, semua kita kerjakan. Nah, terima kasih semuanya yang sudah menyampaikan, ya, kesimpulan dengan baik, jelas dan lancar. Nah, sekarang kita coba ya lihat sama-sama apa yang sudah kalian diskusikan, kalian simpulkan. Nah, Bapak juga akan menyimpulkan ya bersama-sama dengan kalian. Nah, seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa kita sebagai orang iman, mukmin, orang Islam harus meyakini adanya kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum Al-Quran. Dasarnya adalah surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rusulihi wal kitab alladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan beriman kepada kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Itu tadi yang disampaikan oleh Andri ya, kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah itu. Selanjutnya ya, mengimani kitab Allah termasuk perkara yang penting ya, karena itu sifatnya adalah perintah wajib. Seperti yang disampaikan oleh siapa tadi? Yang disampaikan oleh Fatla, yang disampaikan oleh Henry tadi ya. Jadi mengimani pada semua kitab itu hukumnya wajib. Kalau ada salah satu kitab yang tidak diimani, diingkari, berarti sama halnya mengingkari pada kitab-kitab yang lain. Nah gitu ya. Contoh misalnya, kita nggak percaya dengan kitab Taurat, berarti sama halnya kita mengingkari kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kita nggak percaya dengan kitab Injil, saya nggak menjumpai, saya nggak tahu, nggak percaya, berarti itu sama halnya mengingkari pada kitab Al-Quran. Jadi 4 kitab ini harus kita yakini, ya harus kita percayai. Adapun yang kita amalkan adalah hanya satu, yaitu kitab Al-Quran. Gimana, bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Alhamdulillah. Baik. Ini sebagai dasar ya. Nah, Quran surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi
Dan kami Allah telah menurunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad kitab Al-Qur'an dengan benar. Ya. Tujuannya adalah membenarkan atau menyambung kebenaran terhadap kitab-kitab di depannya. Jadi kitab Taurat, Zabur, Injil itu semuanya benar dan digunakan pada masanya dulu, ya. Nah, ketika Al-Qur'an diturunkan, maka yang berlaku hanya kitab Al-Qur'an, karena kitab Al-Qur'an itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Gitu. Jadi cukup saja kita berpegangan pada kitab Al-Qur'an. Karena isi dari kitab-kitab sebelumnya dengan Al-Qur'an itu pada dasarnya sama, disempurnakan oleh Al-Qur'an. Contohnya, semua kitab itu memuat tentang mengesahkan Allah, ya, bahwa menyembah itu hanya kepada Allah saja, tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Kemudian semua kitab juga ya mengandung peraturan, ketentuan, perintah, larangan, sama. Ya, perintah berbuat baik, larangan berbuat jelek, semuanya sama. Nah, itu lebih disempurnakan oleh Al-Qur'an. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Bisa, Pak. Baik. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba kita lihat ya, di sini ada pembahasan mengenai suhuf dan kitab. Ya, supaya kita bertambah wawasan. Suhuf itu wahyu yang disampaikan kepada para rasul berupa lembaran-lembaran yang terpisah, ya, terpisah gitu, dan ditulisnya terkadang di daun, terkadang di batu, ya, lembaran gitu. Nah, sedangkan kitab ini wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk buku atau kitab, sudah dibukukan, dibuat kitab. Nah, suhuf isinya itu simple, ya, terbatas. Kemudian kalau kitab itu isinya lengkap. Nah, Al-Quran ini termasuk adalah kitab yang isinya menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Coba kita lihat ya, di dalam Quran surat Al-A'la ayat 19. Di situ disampaikan tentang suhuf yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Inna hada lafi suhufil ula. Sesungguhnya ini ya terdapat di dalam kitab-kitab yang dahulu. Apa itu? Suhuf, ya, suhuf itu lembaran-lembaran. Nah, bisa diartikan kitab tapi maksudnya lembar-lembaran. Nah, itu diturunkan kepada Ibrahim wa Musa, kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Nah, itu menunjukkan bahwa suhuf itu ada, ya. Kemudian kita lihat penjelasan tentang beberapa kitab. Yang pertama adalah kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu diterangkan di dalam Al-Qur'an, ya, yaitu surat Al-Isra ayat 2 yang berbunyi wa ataina Musal kitab wa ja'alna hudan li bani Israil ala tattakhidu min duni wakila. Dan kami Allah telah memberikan kitab kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Nah, tujuannya sebagai petunjuk bagi orang-orang Bani Israel. Oleh karena itu, ala tatakhidu min duni wakila, ya. Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku Allah. Maksudnya apa? Betul-betul harus mengesahkan Allah. Hanya mengambil pelindung hanya kepada Allah saja. Tidak boleh mengambil pelindung kepada selain Allah. Nah, itu. Nah, ini ada 10 firman yang diterima oleh Nabi Muhammad, Nabi Musa maksudnya, di atas gunung Tursina. Mohon maaf, ini Bapak juga sedang batuk, ya. Nah, ini ya, dari 10 ini ya, semuanya ini kalau kita lihat hubungkan dengan Al-Quran, semuanya ada di dalam Al-Quran. Dari mulai hormati dan cinta Allah satu saja, maksudnya mengesahkan Allah, ya. Kemudian sebutkan nama Allah dengan hormat, artinya mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allah itu maha besar, ya. Kemudian kuduskan, sucikan, maksudnya hari Tuhan, maksudnya hari Allah, yaitu pada hari Sabtu. Jadi umat Nabi Musa itu kalau ibadahnya itu Sabtuan,
Kalau kita Jumatan. Nah, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Halo? Oke, bagus. Iya. Bagus, kita lanjutkan. Nah, kemudian hormati ibu bapakmu. Ada nggak ini di dalam Al-Quran? Ada kan? Ada. Kemudian jangan membunuh, jangan berbuat cabul, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan ingin berbuat cabul dan sebagainya. Ya, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Nah, semua isi yang termuat di dalam kitab Taurat itu juga ada di dalam kitab Al-Quran. Ya kan? Nah itu. Nah sekarang Zabur. Nah Zabur ini juga termuat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 163. Ya, yang berbunyi, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiin min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Daud zaburo. Nah, ya sesungguhnya kami mewahyukan kepada engkau Nabi Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh, Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ya, jadi banyak nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, kami telah mewahyukan pula kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, yaitu Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Nah, ini kan berarti diterangkan di dalam Al-Qur'an bahwa kitab Zabur itu ya telah diturunkan, diberikan kepada Nabi Daud. Nah, ini menandakan antara kitab ya Taurat, Zabur, Injil, Quran ini saling berkaitan. Nah, sekarang kita bahas kitab Injil ya. Mana tadi? Nah, ini kitab Injil diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa. Ya, kemudian memuat tentang keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah ya, mengesahkan, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian di dalam kitab Injil juga terdapat keterangan bahwa di akhir zaman nanti akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu bernama Ahmad. Kalau di dalam kitab Injil itu tertera bernama Ahmad, namun secara pengertian ya, kalau dilihat di sarahnya yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya. Nah ini dasarnya ada di surat Al-Hadid ya, maaf, Al-Hadid ayat 27. Nah kitab Injil ini ya, jadi semua kitab itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Alhamdulillah. Nah, Bisa Pak. baik. Kemudian yang keempat, kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran jelas diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril ya, yang diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur. Turunnya Al-Quran itu ya cukup lama, kurang lebih 23 tahun. Atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, kemudian 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Nah itu sebagai tambahan pengetahuan saja, ya kan? Jadi turunnya Al-Quran itu secara bertahap 23 tahun, cukup lama. Nah, wahyu pertama adalah surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan ya, tahun 610 Masehi di Gua Hiro, ketika Nabi Muhammad sedang berhalwat ya, bersemedi. Berhalwat itu bersemedi. Baik, kita lanjutkan. Itulah sebagai penjelasan secara menyeluruh tentang
kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah. Sampai sini ada pertanyaan dari kalian? Bapak membuka pertanyaan, silakan. Barangkali dari penjelasan tadi ada yang belum dipahami. Boleh, sebutkan namanya ya. Ada yang mau bertanya? Ada enggak? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Berarti apa yang Bapak sampaikan jelas ya? Yang Bapak sampaikan jelas enggak? Ya, jelas, alhamdulillah. Ya. Jadi tujuannya tadi di awal disampaikan ya, dengan kita mempelajari materi ini maka akan semakin bertambah keyakinan kita terhadap kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada umatnya ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita harus bisa menerapkan ya bentuk keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu diterapkan, diaplikasikan ya, dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari. Di awal Bapak tampilkan tadi beberapa gambar. Kalau kita sudah mengimani tentang kitab-kitab Allah, tentunya ya kita bersemangat untuk membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Quran itu satu huruf 10 kebaikan ya. Yang membaca Al-Quran itu satu huruf 10 kebaikan. Bayangkan Alif Lam Mim itu berapa huruf coba? 3 huruf ya. Jadi alifun harfun ya, lamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf, berarti 30 huruf. Nah, kalau kita baca alif lam mim, berarti kita mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi kita membaca satu ayat, satu surat, wah berapa ya pahala yang kita peroleh? Tentunya banyak sekali. Nah itu ya. Jadi semakin meningkat keyakinan kita akan adanya kitab-kitab Allah, maka itu akan berefek dampak positif kepada peningkatan ibadah dan ketakwaan kita. Ya, baik, selanjutnya setelah kita mempelajari materi, di sini ada LKPD. LKPD itu apa? Lembar Kerja Peserta Didik, ya. Nah, jadi lembar kertas didik ini adalah tujuannya untuk mengukur ya pengetahuan kalian, sikap kalian, keterampilan kalian setelah belajar itu ya, nanti sejauh mana pemahamannya ya. Di sini ada penilaian sikap spiritual dan sosial. Nanti Bapak akan share ya dalam bentuk file. Silakan kalian print, kemudian kalian isi. Gitu, kalian isi. Termasuk nanti ada yang namanya penilaian diri sendiri ya, dan juga penilaian antar teman. Nanti Bapak share. Selanjutnya nanti ada penilaian pengetahuan ini ya. Nah, ini pengetahuan. Bapak akan berikan soal yang Bapak muat atau Bapak buat di Google Form ya. Nanti akan Bapak share soal tersebut, kemudian kalian isi. Nah, soal ini ya kaitannya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala ya. Itu, dan juga ada esai yang sudah Bapak siapkan di Google Form. Nah, ini alamatnya nanti Bapak akan share di grup. Nah, sekarang yang terakhir adalah mari kita simpulkan sama-sama ya apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita diskusikan. Nah,
tolong Bapak minta salah satu dari kalian untuk membaca kesimpulan ya. Ini kita coba untuk menyimpulkan sama-sama. Coba Fadla, tolong dibaca Fadla. Ya Pak. Silakan. Alhamdulillah kita pelajari dan membahas tentang beriman pada kitab-kitab Allah SWT. Jadi yang kita simpulkan, Allah telah menurunkan 4 kitab suci, yaitu kitab Zabur kepada Musa alaihissalam, Balik, kitab iya. Taurat, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Ya, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, ya, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, ya. kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud dan tujuannya sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Sebagai hamba yang beriman, kita wajib meyakininya dan mengambil pelajaran dari isi kitab-kitab suci tersebut. Baik, terima kasih Fatla dan yang lainnya ya. Jadi secara kesimpulan ini yang kita simpulkan pada intinya adalah setelah kita mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala ini, kita tingkatkan keyakinan kita, kemudian kita aplikasikan atau kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dipahami ya? Nah, materi pertemuan berikutnya ya, kita akan meneruskan ya, masih dalam materi beriman kepada kitab-kitab Allah, namun lebih kepada pembahasan yaitu tentang perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tugas buat kalian di rumah ya, tolong ditulis, carilah 5 contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi tugasnya adalah carilah 5 contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Itu sebagai ilmu awal ya, pegangan awal seperti apa sih contohnya perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Silakan nanti kalian cari. Nah, ini adalah tugas masing-masing ya. Nah, ini tugas masing-masing. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah pembelajaran telah berjalan dengan lancar dan kalian bisa bekerja sama ya, belajar dengan penuh respon dan aktif ya. Dan inilah yang diharapkan, semoga pembelajaran berikutnya ya dan seterusnya bisa berjalan seperti ini ya, bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kalian giat ya, semangat untuk mengikuti pembelajaran PAI ini ya. Kemudian sebelum kita selesaikan akhiri pembelajaran hari ini, maka Bapak mohon minta salah satu untuk memimpin doa. Siapakah yang bersedia untuk memimpin doa? Hendrik, Pak. Baik, Hendrik silakan dipimpin doanya. Ya Pak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat, tetap sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita yang akan membawa kesuksesan kepada kita semuanya di dunia dan di akhirat. Demikian pembelajaran, amin ya rabbal alamin. Demikian pembelajaran pada hari ini. Atas segala perhatian, kesemangatan Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kita akhiri sama-sama dengan bacakan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak mohon pamit ya.
Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.